أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah malam ini bisa kembali duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah ilmu yang disertai dengan kebijaksanaan, yang dengan itu menjadi pelita dan penerang dalam hidup kita. Pada malam ini kita akan belajar tentang sifat isar. Isar itu tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia kecuali kita mendefinisikannya. Tapi kalau istilah isar di Indonesia kan saya tidak tahu apa arti isar dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita definisikan, isar itu artinya mendahulukan orang lain atas diri kita walaupun kita juga membutuhkan sesuatu, atau memberikan kepada seseorang sesuatu yang kita butuhkan. Itu namanya isar. Kalau dibilang berkorban dalam bahasa Arab, kalau berkorban itu tadhiyah, itu berkorban. Isar dan berkorban ini hampir sama, cuman bahasa Arab punya banyak sekali istilah sehingga tidak bisa diterjemahkan secara spesifik ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kurang lebih artinya seperti orang berkorban dengan cara memberikan sesuatu yang dia butuhkan kepada orang lain. Nah, sebelum kita membahas tentang bab isar dan praktek-prakteknya dalam kehidupan kita, baik nanti isar kepada orang tua, kemudian isar kepada pasangan, isar kepada anak, isar kepada teman, isar kepada ulama. Dan yang paling penting adalah isar kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini salah satu hal yang mungkin kurang diperhatikan oleh kita, bagaimana cara kita mendahulukan agama Allah daripada urusan kita pribadi. Gimana caranya kita belajar berkorban dengan kepentingan-kepentingan kita demi untuk memperjuangkan atau memberikan lebih kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita bahas tentang contoh-contoh isar itu dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya yuk kita tilawah Al-Qur'an dulu. Di antara ayat-ayat isar di dalam Al-Qur'an ada surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 9. Coba kita buka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين تبوأوا
الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan adapun orang-orang yang telah menempati kota Madinah terlebih dahulu, yaitu orang-orang Ansor, dan mereka telah beriman sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin. Orang-orang Ansor itu mencintai orang-orang Muhajirin yang berhijrah kepada mereka, dan bahkan mereka tiada menaruh sedikitpun rasa iri dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Dan mereka lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dijaga atau dibebaskan dirinya dari sifat kikir, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat itsar ini di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kisah kaum Ansor. Ini menunjukkan bahwa Allah sendiri memberikan testimoni bahwa kalau kita mau belajar itsar, belajarlah kepada orang Ansor. Karena mereka seolah-olah adalah simbol dari itsar. Dan Al-Quran ketika memilih contoh itu pasti karena Allah Maha Tahu. Gak mungkin salah. Kayak misalnya Allah mengambil contoh yang baik, keluarga Imran, keluarga Ibrahim, di mana Allah innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Allah telah melebihkan dan memberikan keistimewaan kepada keluarga Imran dan keluarga Ibrahim atas banyak keluarga di muka bumi. Itu Allah gak asal ngomong. Bukan sekedar bahasa pencitraan. Tapi Allah benar-benar tahu memang keluarga itu layak sekali dibilang keluarga istimewa. Sehingga ketika kita membaca kisah keluarga Imran, salah satu anak yang lahir di keluarga itu adalah Maryam, kita akan tahu, oh wajar kalau Allah mengatakan ini keluarga istimewa banget nih. Anaknya aja kayak Maryam, cucunya aja kayak Isa, ponakannya aja kayak Yahya, pamannya aja kayak Zakaria, ayahnya aja kayak Imran, ibunya aja kayak Salma, dan seterusnya dan seterusnya. Memang keluarga yang istimewa. Makanya Al-Quran mengambil mereka sebagai salah satu contoh teladan keluarga yang Allah telah pilih di antara keluarga-keluarga yang ada di muka bumi, selain keluarga Ibrahim. Begitu juga ketika Allah mengambil contoh kaum Ansor, lalu Allah memuji kaum Ansor dengan kalimat itsar. Seolah-olah Allah mengatakan, kalau kalian pengen belajar itsar, belajarlah kepada orang Ansor. Itu sebaik-baik orang dalam beritsar, terutama Ansor di zaman para sahabat. Itu sebaik-baik teladan dalam urusan itsar. Udah gak ada lagi yang lain. Terserah orang-orang mau ngasih piala Nobel ke siapapun, tetaplah piala Nobelnya itsar dari Allah itu untuk kaum Ansor. Kan kadang-kadang suka dikasih Nobel untuk apa? Ada yang dari Myanmar itu kan ya, perempuan. Tapi di tempat peraih piala Nobel itu justru banyak orang yang dibantai, yang dibakar hidup-hidup, yang disembelih, yang dinistakan, yang dilecehkan, yang diusir, yang dibiarkan kelaparan dan seterusnya, dan jumlahnya itu ratusan ribu orang. Itu penilaian manusia. Tapi kalau penilaian Allah kalau ngasih piala Nobel itsar kepada suatu kaum, itu benar-benar kaum itu yang benar-benar luar biasa dalam masalah itsar. Sehingga tantangannya buat kita adalah coba gali lebih dalam lagi, perbanyak bacaan, menemukan
literatur tentang gimana sih bentuk isarnya orang Ansor kepada orang Muhajirin yang Allah saja memuji-muji mereka di dalam Al-Quran. Gak semua orang bisa masuk namanya di dalam Al-Quran. Itu istimewa banget. Kalau gak istimewa banget, durhaka banget. Antara dua tuh ya. Nah kita yang pertengahan, durhaka enggak, istimewa juga enggak kan ya. Durhaka dikit. Durhaka enggak durhaka amat, dikit doang gitu. Dosa-dosa enggak sengaja dan yang sengaja. Atau istimewa juga enggak istimewa amat, sehingga enggak masuk di dalam Al-Quran. Masuknya kepada orang yang mau mengamalkan Al-Quran. Kalau mereka saking durhakanya disebutkan di dalam Al-Quran, idhab ila Fir'aun, namanya langsung disebutin Fir'aun. Disebutin langsung kisahnya. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim. Coba kamu perhatiin orang yang mendebat Ibrahim, yaitu Raja Namrud. Atau disebutkan istrinya Lut, istrinya Nuh di dalam surat At-Tahrim. Saking durhakanya. Atau saking solehnya kayak Luqman. Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Saking solehnya disebut namanya. Atau kalau enggak disebut namanya pun disebut golongannya. Kalau enggak pun disebut golongannya, minimal disebut kisahnya. Kayak Siti Aisyah radhiyallahu anha, enggak pernah disebutkan namanya di Al-Quran, tetapi kisahnya di Al-Quran itu banyak. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu atau orang itu bukan orang biasa. Begitu juga dengan kaum Ansor. Kalau Allah udah sampai ngangkat satu kaum Ansor yang luar biasa dengan isar, berarti kita belajar beriman. Karena sodakallah kan, kita selalu kalau baca Quran mengatakan sodakallah. Berarti sodakallah tentang Ansor. Sodakallah tentang Siti Aisyah. Kalau ada yang menjelek-jelekan Siti Aisyah, berarti sama aja dia tidak beriman kepada Al-Quran. Al-Quran sendiri yang memuji-muji Aisyah. Bahkan Al-Quran sendiri yang membela Aisyah di dalam surat Nur, ketika Aisyah difitnah selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Lalu kemana kalimat sodakallah? Bukankah kalimat sadaqallah itu artinya kita percaya Al-Quran itu benar? Jadi habis kita baca Quran kita bilang sadaqallahul azim. Benar banget tuh, saya percaya banget tuh, gak ada yang dusta dalam Al-Quran. Begitu juga ketika Al-Quran mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang Ansor itu orang yang sangat ithar. Lalu kita bilang sadaqallah artinya kita percaya Ansor di zaman sahabat itu memang udah terbaik aja dalam urusan berkorban, dalam urusan persahabatan. Itu benar-benar sahabat sejati itu. Sehingga kita belajar dari Ansor agar kita bisa menjadi seorang sahabat sejati seperti kaum Ansor. Saya kasih beberapa contoh isarnya kaum Ansor. Contoh pertama adalah Nabi itu ketika awal berhijrah ke Madinah, program pertama Nabi untuk kesejahteraan masyarakat suatu negara apa? Program kesejahteraan Nabi apa? Ini luar biasa. Kalau program ini bisa dijalankan di Indonesia, selesai sudah masalah di Indonesia. Cuman masalahnya pemerintah tidak menjalankan program ini, bangsa Indonesia juga mungkin gak siap menjalankan program ini. Kalau masyarakat Islam di zaman Nabi, pemerintahnya adalah Nabi Muhammad sendiri menjalankan, masyarakatnya itu kelasnya Muhajirin dan Ansor, dan mereka siap dengan program Nabi. Makanya selesai masalah di antara mereka. Program mensejahterakan masyarakat yang pertama dilakukan Nabi ketika hijrah ke Madinah disebut dengan mu'akhad. Program mu'akhad. Kalau bahasa kita mah program mempersaudarakan. Brotherhood. Itu program yang pertama dijalankan Nabi di Madinah dalam urusan kesejahteraan. Bukan ngasih kartu apa misalnya, bukan suruh bikin apa birokrasi apa, enggak. Gampang sebetulnya, birokrasinya tuh enggak ribet. Mempersaudarakan. Cari satu orang yang punya masalah, terus cari satu orang yang punya solusi, persaudarakan, beres. Apa nih masalahnya? Nggak punya kerjaan. Cari seseorang yang bisa memberikan lapangan pekerjaan atau minimal ngasih link gitu. Udah dipersaudarakan. Dia tanggung jawab kamu ya. Ya siap, sami'na wa ata'na. Udah aja, kalau dia ada masalah nanti yang ditanya adalah saudaranya karena Allah.
Nah, orang yang bermasalah ini, yang punya masalah ini, bukan bermasalah. Orang yang punya masalah ini adalah orang yang solih, sehingga orang yang tadi punya solusi juga merasa butuh kepada orang solih. Karena siapa yang bersaudara di dunia, nanti akan menjadi pemberi syafaat buat dia di akhirat. Dan itu benar-benar berlaku loh teman-teman. Itu luar biasa ngaruhnya. Persaudaraan, cinta, pengorbanan kepada sesama muslim itu ngaruhnya di akhirat itu luar biasa. Kalau kita baca kisah-kisah gimana seseorang diselamatkan dari api neraka oleh saudaranya yang di surga, itu luar biasa. Kayak bisa dibilang cara instan masuk surga tuh. Bisa dibilang kayak gitu. Cara instan masuk surga gimana? Bersaudaralah, cintailah orang solih. Itu cara instan. Sehingga orang solih ini yang nanti dengan izin Allah masuk surga duluan, di dalam surga dia pasti akan mencari saudaranya karena saling mencintai. Kan saling mencari kan? Kalau saling mencintai, saling ngepoin gitu ya. Nah, jadi di surga ngepoin temannya. Wah, buka dulu Instagram, judulnya Jahannam. Nama akunnya Maya. Akunnya Jahannam, search aja. Wah, ketemu Jahannam 1, Jahannam 2 sampai Jahannam 7. Kalau surga kan Jannah sampai 8. Jahannam ada 7 misalnya. Buka 1, wah tak kayaknya cari lagi sampai 7, ternyata paling dalam dia mah. Di 7, search ketemu orangnya. Lihat postingan-postingan terakhir, lagi disiksa, lagi apa gitu-gitu ya. Dikepoin sama saudaranya yang sama-sama mencintai dia karena Allah. Pas dia tahu saudaranya ternyata ada dalam list orang yang sedang dimasukkan ke neraka, dia langsung nge-mention Allah. Allah, ini gimana tuh nih saudara saya teh kok ada di neraka? Kata dia. Allah nggak akan lama-lama kayak saya nggak buka mention lama gitu ya. DM nggak dibuka-buka. Allah mah langsung dibuka. Karena administrasi Allah itu jauh lebih keren daripada adminnya manusia. DM pas saya buka DM 1.200. DM 1.200. Berapa hari ini selesainya? Baca sehari 100, sehari 100. Nah, pas dibaca, dibalas kan? Ada yang dibalas, ada yang cuma dikasih like doang. Pas dibalas, tujuannya biar mengurangi DM. Dibalas nih, kebalas lagi, numpuk lagi nih. Akhirnya penuh lagi misalnya. Kalau Allah mah nggak kayak gitu. Begitu dimention sama hambanya yang di surga, Allah tanya, ada apa wahai hambaku? Allah langsung call dia. Gak cuma mention-mentionan ntar kapan yang dibuka. Kalau lowbat gimana? Kalau lagi lost sinyal atau lagi habis kuota. Allah langsung telepon dia. Allah langsung ngomong sama dia. Labbaika ya abdi. Aku penuhi panggilanmu wahai hambaku. Ada apa? Ada apa? Gimana kabarmu di dalam surga? Apakah kamu bahagia? Ya Rabbi, tidak sempurna kebahagiaan saya di surga sebelum saya bisa melihat saudara saya yang saya cintai karena Allah. Siapa dia? Itu yang kemarin saya mention ya Allah. Oh, si Eta. Dia di dalam neraka jahanam. Nah, itulah masalahnya ya Allah. Saya nggak akan bahagia di surga sebelum dia keluar dari api neraka. Sesungguhnya saya mencintai dia karena Engkau di dunia ya Allah. Selamatkanlah dia. Dan sifat dari surga itu la khaufun alaihim walahum, nggak akan sedih, nggak akan kecewa surga itu. Jadi nggak mungkin ada orang di dalam surga request sesuatu ke Allah, pulangnya cemberut, kecewa pulangnya. Kenapa kamu kok jadi cemberut gitu? Allah nggak mau ngasih apa yang saya minta. Saya ngambek aja sama Allah. Udah aja. Saya mau unfollow. Nggak bisa kan ya? Karena tidak ada khaufun, tidak ada yahzanun. Itu sifat dari surga. Sehingga apapun yang diminta oleh penduduk surga pasti Allah terima. Dan penduduk surga juga nggak akan minta macam-macam. Ya Allah, dulu kan saya nggak jadian sama dia di dunia. Boleh dong jadian sekarang. Itu nggak akan ada orang yang minta kayak gitu. Karena masing-masing udah ada jatah. Ya Allah, putusin dong itu. Biar jadiannya sama saya. Nggak mungkin juga penduduk surga itu mintanya macam-macam. Tapi kalau meminta saudaranya diselamatkan dari api neraka, itu bukan macam-macam, itu legal dan memang disyariatkan dalam agama kita. Sehingga itu akan diminta nanti oleh ahli surga. Nggak termasuk permintaan hamba yang tidak mungkin dikabulkan Allah, itu nggak akan termasuk. Karena ada orang yang udah meninggal minta sesuatu yang Allah nggak kabulkan. Yaitu orang yang salah satu orang yang syahid di zaman Nabi, sahabat saya lupa namanya, dia meninggal dalam keadaan syahid.
setelah syahid. Ini asbabun nuzul ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim. Dia meninggal syahid, udah gitu Allah bilang, ya abdi sal tu'tah, minta apa yang kamu inginkan, lalu nanti akan aku berikan. Ini keistimewaan kepada orang yang syahid. Allah suruh dia request sesuatu. Dia requestnya apa? Ya Allah, hidupkan saya kembali. Nah, permintaan ini bertentangan dengan sunnatullah. Sehingga kata Allah, kalau itu sudah berlalu ketetapan bahwa yang mati tidak akan hidup lagi, kecuali nanti di akhir zaman, yaitu pas hari berbangkit. Minta yang lain, kata Allah. Baru dia minta, ya Allah, tolong beritahu kepada orang yang masih hidup, keluarga saya, kalau keadaan saya tuh jauh lebih nikmat daripada di dunia, supaya mereka berlomba-lomba untuk membela agama Allah. Turunlah ayat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'un 'inda rabbihim. Jangan bilang orang yang sudah syahid itu mati, tapi mereka hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki atau rahmat. Termasuk nanti di surat Yasin, permintaan Habib An-Najjar yang meninggal gara-gara bela Nabi untuk balik lagi ke dunia, ternyata nggak boleh. Akhirnya yang balik itu SMS dari dia yang direkam di Al-Quran. Katakan kepada keluarganya bahwa dia mendapatkan nikmat dari Allah. Sedangkan meminta saudaranya dari api neraka supaya diselamatkan, itu sunnatullah, itu syariat Allah, itu legal. Sehingga nanti penduduk surga akan minta gitu, ya Allah, saya nggak akan bahagia, nggak sempurna surga itu sebelum saya bisa melihat saudara saya selamat dari api neraka. Siapa namanya disebutkan dan Allah tahu jawabannya. Kemudian Allah panggil malaikat neraka, suruh nyari orang itu, dicarikan, dan itu semuanya terjadi dengan sangat cepat. Tiba-tiba dia yang tadi lagi ngantri mungkin, atau mungkin baru masuk, atau mungkin udah sekian lama, tergantung dosa ya. Mudah-mudahan sih lagi ngantri. Ya, kalau lagi ngantri kan belum sempat nih, cuman ininya doang nih. Mentalnya, adrenalinnya udah drop aja. Tapi dianya masih selamat. Pas lagi ngantri gitu, tiba-tiba dipanggil. Jangan nama saya. Nama siapa gitu ya? Robert misalnya namanya ya. Masa Hanan Ataki ya? Saya mah maunya yang di dalam surga, tapi kan maunya Allah yang menentukan. Robert gitu. Bin, dia nanya bin, soalnya Robertnya banyak ternyata yang masuk ke neraka teh. Bin Michael misalnya ya. Robert bin Michael, ada nggak ya? Udah aja, oh ya saya. Udah kamu keluar dari barisan. Kemana tuh? Pindah neraka? Bukan, ke surga. Kirain pindah neraka, pindah sel gitu. Yang maksimum security kirain ya. Karena terlalu banyak dosanya. Enggak, kamu ke surga. Terus teman-temannya nanya, ini mah bahasa hadis yang saya terjemahkan dengan bahasa bebas ya. Teman-temannya nanya, kenapa dia kok bisa selamat? Apakah karena dia punya amal solih? Kata malaikat yang jaga para ini, dengan wajah, kan malaikat di dalam surga itu ghiladun syidad, kasar dan keras ya. Gak akan jawab, oh dia mah gak akan ngomong kayak gitu. Malaikat ghiladun syidad, apa lu nanya? Enggak, pengen tahu doang, gak jawab juga gak apa-apa lah. Malaikat ghiladun syidad, keras malaikatnya. Itu masih belum apa-apa ngomong kayak gitu doang. Pasti lebih dahsyat dari itu, cuma saya gak bisa mengekspresikan. Marah nih malaikat. Kamu mau tahu kenapa dia diselamatkan? Ya, karena amal soleh ya. Bukan, dia gak punya amal soleh. Terus kenapa? Karena dia punya ayah dan ibu yang soleh, kata malaikat. Bukan juga, banyak nanya loh. Oh, karena ini anaknya hafiz Quran. Bukan, orang dia jomblo meninggalnya juga. Oh, terus kenapa tuh gitu? Ini nih, kurang lebih dia nanya-nanya gitu kan. Malaikat bilang enggak. Terus ternyata, terus apa wahai malaikat? Dia di dunia mencintai seorang laki-laki yang soleh karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan laki-laki itulah yang berdoa kepada Allah agar dia diselamatkan. Dulu harusnya saya mah dekat sama fulan, sama ustadz itu, sama syekh itu, sama kiai itu dan segala macam orang-orang soleh. Tapi saya ke orang solehnya jahat aja. Ulama dikriminalisasi segala macam. Gimana mau dapat syafaat dari para orang soleh? Padahal mereka itu adalah penolong kita loh di akhirat. Malah kita celakai di dunia, terus gimana kita akan ditolong di akhirat? Sehingga ini orang benar-benar gak baca hadis tentang gimana kedudukan orang soleh di antara manusia. Mereka itu seperti para nabi di antara umatnya. Penolong. Kalau mereka gak bisa nolongin di dunia, nanti kelak mereka akan nolongin kita di akhirat.
Dan terserah, nggak ada ketentuan di dalam hadis itu berapa orang yang akan diselamatin. Nggak ada kuota satu orang soleh cuma buat satu orang yang nggak soleh. Nggak ada kuota kayak gitu. Karena Allah itu Rahman, wasi'ur rahmah. Allah itu sangat luas kasih sayangnya, sehingga Allah nggak ngebatasin. Terus dia minta lagi, ya Allah masih ada satu lagi. Kuota kamu udah habis. Nggak ada itu. Di akhirat, siapa lagi wahai hambaku? Fulan, boleh saya kasih list ya Allah? Mana pas dibaca listnya 100 orang gitu ya. Semua Allah selamatkan. Kalau benar-benar 100 orang ini mencintai orang solih dan orang solih pun mencintai dia. Syaratnya saling mencintai, bukan cinta sebelah bertepuk sebelah tangan. Gini doang. Karena kalau cuma bertepuk sebelah tangan, kita mah bisa jadikan itu kayak modus. Saya cinta kok sama fulan, tapi nggak berbuat apa-apa kan ya. Buat dia mencintai kita juga, sehingga dia ingat nama kita. Kalau di dunia aja udah ingat, insya Allah di akhirat lebih ingat lagi. Kenapa? Di akhirat itu nggak ada lagi amnesia. Saya ada, cuman lupa Allah namanya. Nggak ada itu mah di akhirat. Ada sih orangnya, bisa saya pakai sketsa dulu nggak Allah wajahnya kayak gimana gitu. Nggak ada di akhirat amnesia, orang yang lupa ingatan segala macam. Di akhirat itu semua orang tuh pengingat, bukan pelupa. Dosa atau kebaikan sekecil zarrah juga teringat, apalagi ini orang gitu. Kalau di dunia mungkin dia lupa sama kita. Ya kenal, cuman lupa maaf namanya. Siapa namanya? Disebutin lagi besok ketemu siapa namanya. Terus aja kayak gitu. Itu mah dunia. Tapi kalau di dunia dia udah ingat nama kita, dia udah dekat sama kita, berarti insya Allah ini orang pasti ingat kita nanti di akhirat. Nggak mungkin dia menikmati surga sendiri lama setelah 3.000 tahun. Oh iya ya, saya udah lama loh nggak ketemu sama fulan. Nggak mungkin 3.000 tahun baru ingat. Dia akan ingat kita sejak dia masuk surga. Langsung nyebut nama kita. Selain tentunya syafaat yang terbesar ketika di padang mahsyar itu syafaat Nabi Muhammad SAW. Artinya para sahabat Ansor tahu nih kedudukan muhajirin. Karena kan muhajirin itu lebih utama daripada Ansor di mata Allah. Secara golongan ya. Tapi kalau secara individu kadang ada orang Ansor yang lebih hebat dari muhajirin. Tapi kalau secara golongan rata-ratanya mah orang muhajirin lebih utama daripada orang Ansor. Dan mereka lebih mulia daripada orang Ansor kedudukannya. Makanya di Al-Quran selalu yang disebut muhajirin dulu. Nggak ada Ansor wal muhajirin tuh nggak ada. Yang ada muhajirin wal Ansor. Ini artinya Allah mengutamakan muhajirin atas Ansor. Orang Ansor tahu itu. Sehingga mereka mau isar, berkorban, mendahulukan muhajirin. Karena mereka juga ngerasa butuh kepada muhajirin. Kalau mereka sekarang nolong muhajirin di dunia, habis-habisan supaya dicintai, nanti muhajirin ini akan nolong mereka di akhirat. Itulah motivasi isar. Dan itulah motivasi dari program Nabi yang disebut dengan brotherhood, mu'akhad. Mempersaudarakan dua mukmin, dua orang yang beriman ini. Yang satu punya masalah, yang satu punya solusi. Apa masalah? Nggak punya kerjaan, ini cari, jadi bersaudara. Nggak punya tempat tinggal, bersaudara. Apa masalah dia? Single, jomblo, sendiri. Sama kita. Nah, nyari barang-barang, begitu ketemu isar. Udah ketemu nih, bagus lo, keren lo nih. Lo mau sama yang ini nih. Kalau lo nggak mau, gue udah siap nih soalnya. Ini berarti isar. Nggak nanya-nanya dulu, ceweknya mau nggak? Jangan-jangan ceweknya nggak mau dua-duanya ya. Ya, balik lagi ke bab isar. Nah, salah satu contohnya isar yang dialamin oleh Abdurrahman bin Auf. Cuma berat nih, gak usah yang ini deh, yang lain aja. Saya gak sanggup ngamalin kalau yang ini. Penasaran gak? Gak usah ya? Tapi jangan nuntut-nuntut saya ya. Saya mah gak mau isar kayak gini nih. Ini mah saya belum kuat isarnya kayak gini. Ini cuma contoh doang nih. Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah. Dipersaudarakan dengan salah satu pedagang sukses Madinah. Saya lupa juga namanya, coba cek lagi deh. Udah lama banget saya baca itu. Udah gitu laki-laki ini bilang, ya Abdurrahman, kamu butuh apa? Rumah? Saya kasih satu rumah saya buat kamu. Jadi saya punya 2 rumah, satu buat kamu, satu buat saya. Kamu butuh modal kerja, ambil tuh pasar, setengahnya buat kamu. Semua aset-aset ambil buat kamu. Setengah loh, bukan sebagian kecil. Apalagi kamu jomblo sendiri, butuh istri. Saya punya 2 orang istri. Kamu pilih salah satunya. Dan saya tuh gak mau banget yang kayak gitu-gituan. Maaf ya. Terlalu cinta hadirin.
Mereka juga terlalu cinta, cuman cinta karena Allahnya lebih besar. Nih kelemahan saya, makanya tadi pengennya sih nggak usah ceritain ini, tapi ini ilustrasi nih. Gimana orang Ansor itu berisar habis-habisan. Bayangin, dan saya tuh nggak bisa ngebayangin dengan perasaan. Kalau ngebayangin dengan logika bisa, dengan perasaan dia punya 2 orang istri, dua-duanya dia cintai. Itu disuruh pilih, bukan ngambil. Yang ini aja boleh nggak? Kalau yang ini jangan deh. Enggak, suruh pilih. Terserah kamu mau ngambil yang tertarik dengan yang mana nanti. Kalau kamu tertarik, saya tanya ke istri saya. Dan di sini bukan berarti menjual istri atau enggak, mempermainkan istri enggak. Istrinya sendiri ridho, karena sahabat tahu betul, nggak boleh melakukan sesuatu tanpa keridhaan dari keluarga. Cuman kan nggak mungkin istrinya bilang, Kang, saya tuh tawarin ke orang itu. Kan nggak mungkin cewek ngomong gitu kan ya. Suaminya dulu, ini pakai imajinasi ya, baca sejarah ya. Suaminya dulu bilang, Neng, gimana? Ini bukan Akang kurang cinta ya sama Neng. Neng mah cinta sejati Akang lah, first love, endless love, true love lah, pokoknya love-lovean lah. Nah, cuman kan Allah nyuruh kita berkorban tuh Neng. Gimana kalau Neng tawarin ke itu? Saya mah terserah Akang, cinta saya nggak akan berkurang kok gara-gara itu sih. Saya mah sami'na wa ata'na. Baru nanti ditawarkan. Ternyata Abdurrahman juga tahu diri, bukan oh gitu, nggak apa-apa deh, yang mana CV-nya? Abdurrahman ini orang salih, nggak usah kayak gitu, tunjukin aja ke saya mana pasar. Cuman numpang nginap doang Abdurrahman. Tapi kalau pasar dia bisa ngerjain sendiri, dikasih modal dikit, pulang-pulangnya udah bawa 2 kali lipat. Lusa kan Abdurrahman memang Allah berikan keberkahan dalam rezekinya sehingga cepat. Nggak akan juga Abdurrahman kayak gitu. Tapi minimal kita tahu gimana isarnya orang Ansor. Dan ini bukan main-main. Jadi wajar kalau Allah mengatakan orang Ansor itu yu'sirun. Allah tahu banget. Dan Allah juga tahu mereka memperlakukan hal yang kayak tadi itu sesuatu yang menurut Allah itu wajar. Kita mungkin nggak menyaksikan sendiri sejarah, makanya jangan menjudge sejarah. Banyak orang baca sejarah nggak pernah hadir, udah berlalu 1000 tahun, dia menjudge sejarah, menghakimi sejarah, padahal nggak ngelihat langsung adegannya. Kalau ngelihat langsung mungkin dia akan berubah, berpikir oh ya kalau gitu mah wajar. Kan kita nggak tahu detail sejarah. Cukup beriman aja kalau Allah memuji berarti itu sesuatu yang baik. Walaupun logika kita agak-agak kurang bisa nerima. Gimana kok istrinya ditawarin, gak usah dilogis-logiskan. Cukup aja beriman, shadakallah. Kalau Allah bilang itu wajar, pasti kejadiannya seperti yang tidak seperti yang kita bayangkan. Pasti jauh lebih elegan, lebih bijaksana, lebih santun, lebih berakhlak. InsyaAllah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada malam ini. Tadi kita sampai membahas contoh-contoh isar pada kehidupan sahabat-sahabat Ansor. Yang pertama tadi contoh isar seorang laki-laki Ansor kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian nanti ada lagi isar seorang laki-laki di zaman Nabi dari kalangan Ansor juga. Ini disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW dan ia berkata, sesungguhnya saya sedang dalam keadaan susah. Jadi ada seorang laki-laki baru berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan tidak disebutkan di dalam hadis ini laki-laki ini siapa. Yang jelas dia laki-laki muhajirin. Baru aja hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu dia sampai di Madinah karena nggak punya keluarga. Dia pun menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menemui Rasulullah untuk minta tolong. Nih mau tinggal sama siapa nih di Madinah? Orang dulu mah ketika hijrah, benar-benar hijrah dalam keadaan seperti orang yang terusir. Tidak ada persiapan apapun. Nggak tahu nanti akan kayak gimana hidupnya di kota orang lain atau di negeri orang lain. Pokoknya tawakal aja sama Allah SWT. Allah suruh berhijrah, ya sudah hijrah. Mirip seperti kondisi kaum muslimin di Aleppo yang karena negerinya dibombardir oleh Rusia dan tentara-tentara Syiah Bashar Assad. Akhirnya mereka keluar dari Aleppo, nggak tahu mau kemana. Mungkin juga masih di Suriah, mungkin nyebrang sampai ke Yordania, mungkin juga kalau takdirnya baik, dia akan sampai ke Turki. Sehingga mendapatkan
perlakuan yang luar biasa dari pemerintah Turki yang memberikan satu lokasi khusus camp buat para pengungsi Suriah. Ini pentingnya kalau negara itu dipimpin oleh seorang muslim yang berpihak kepada dakwah. Insya Allah akan sangat membantu bagi kondisi kaum muslimin. Dan kita berharap Allah memberikan petunjuk kepada para pemimpin-pemimpin kita, dan suatu saat kita diberikan seorang pemimpin yang taat, solih, dan juga adil kepada manusia. Taat kepada Allah, adil kepada manusia. Nah, hijrah ke Madinah. Di Madinah tidak tahu mau tinggal di mana, sehingga dia satu-satunya harapan adalah bertemu dengan Rasulullah SAW. Datang kepada Rasulullah, dia bilang, "Ya Rasulullah, ini majhud. Saya ini dalam keadaan susah, tidak punya apa-apa. Baru saja hijrah. Dan saya belum, kalau bahasa kita mungkin panjangnya, saya belum makan, saya nggak punya tempat tinggal, saya nggak punya pekerjaan, nggak punya bekal apapun, lapar banget." Akhirnya Nabi mengatakan, arsala ila ba'dhi nisa'i, mengirim orang ini ke rumah Nabi, ke istri-istri Nabi SAW. Dengan seorang laki-laki didampingin, dibawalah ke rumah istri-istri Nabi. Lalu ketika sampai di salah satu rumah istri Nabi, tidak disebutkan juga ini siapa, istri Nabi mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma." Demi Allah, maaf, saya nggak punya apa-apa di rumah kecuali air putih. Ini kehidupan keluarga Nabi. Nabi itu susah. Dan beliau tahu kalau beliau susah, tapi beliau mendahulukan dirinya dalam berisar daripada orang lain. Beliau mau berisar duluan sebelum orang lain berisar. Jadi ngasih contoh, teladan. Inilah kehebatan Rasulullah SAW. Kalau seorang ustadz nih ya, teman-teman kalau dengar ceramah seorang ustadz, jangan berpikir bahwa ustadz itu sudah seideal isi ceramahnya. Terlalu husnuzon antum ya. Ustadz itu sudah seideal seideal udah mendarah daging nih. Saya soalnya suka sejam sekali nyebut nama istri. Kangen. Ntar saya SMS dulu ya. Jadi Nabi itu tadi ngomong apa? Tidak semua ustadz itu seideal isi ceramahnya. Karena termasuk saya nih, saya ngerasa kadang-kadang dilematis disuruh ceramah, ustadz tolong ceramah tentang apa? Tentang bab ini. Boleh ganti tema nggak? Kenapa ustadz? Pokoknya ganti aja. Kenapa saya pengen ganti tema? Karena tema itu belum diamalkan. Kayak dulu ada seorang ulama ya, datang muridnya nanya, "Ya Syekh, apa fadilah tentang sedekah?" Kata Syekh itu, "Besok kamu datang lagi ya." Itu datang. Udah dia. Besoknya datang lagi, murid yang sama, "Syekh, saya mau nanya lagi, jelaskan ke saya keutamaan sedekah." Kata Syekh ini, lusanya datang lagi. Terus aja gitu sampai suatu saat muridnya udah gak nanya lagi. Baru Syekh itu cari-cari, "Mana kemarin yang nanya tentang sedekah?" Kata si Syekhnya, "Saya ya Syekh, gimana pertanyaannya? Tolong jelaskan keutamaan sedekah." Baru Syekh ini menjelaskan. Setelah menjelaskan, bubar. Pas bubar muridnya datang, "Syekh, kenapa kok baru sekarang dijawab? Padahal saya nanyanya udah sekian lama." Kata Syekh itu, "Ketika kamu dulu bertanya, saya ngerasa bahwa saya belum baik dalam sedekah. Bagaimana saya mau menjelaskan sesuatu kepada kamu yang saya sendiri belum mengamalkannya? Lalu kamu datang lagi, baru saya jelaskan kepada kamu." Ini ulama dulu luar biasa. Ustaz mau nanya soal nikah. Oh boleh, bangga. Nikah kepada ustadz yang masih jomblo. Ya, Imam Nawawi saking rajin belajar.
semuanya? Jawabannya, wallahi ma air. Akhirnya balik lagi ke masjid. Ya, Rasulullah nanya, gimana? Kata dia, alhamdulillah Rasulullah, udah semua rumah Rasulullah saya datangin. Oh, gimana hasilnya? Gak ada apa-apa ya Rasulullah kecuali air doang. Oh gitu ya? Oh, saya juga nih berarti harus nyari di mana ya gitu. Nabi juga nggak makan. Nabi biasa tuh pulang ke rumah nggak makan, itu biasa. Keluar lagi dari rumah belum makan, itu biasa bagi Nabi SAW. Akhirnya Nabi pun berdiri dan mengatakan, Man yudayyifu hadzal lailah. Siapa yang mau menjamu orang ini malam ini di rumahnya? Siapa yang mau memberikan tempat tinggal buat orang ini di rumahnya malam ini? Nabi membuka ini, dilelang amal soleh ini kepada sahabat. Seorang laki-laki Ansor, faqala rajulun minal Ansor, seorang laki-laki Ansor berdiri mengatakan, Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Dan itu nggak butuh tunggu waktu lama. Siapa yang mau memberikan tempat berdiam bermalam buat saudara kita ini malam ini? Hening, enggak, langsung saya Rasulullah. Yang lain, nggak jadi. Telat gitu ya. Berfastabikul khairat. Coba kalau kita ada yang punya masalah, maka berdiri. Siapa yang membantu masalah dia? Gitu kan? Ini bedanya kita dengan orang-orang Ansar. Mereka langsung, Ana ya Rasulullah. Rasulullah kemudian tersenyum kepada dia. Dia pun dibawa pulang oleh laki-laki Ansar. Sampai di rumahnya, laki-laki Ansar ini berkata kepada istrinya, Akrimi dhaifa Rasulillah. Muliakanlah tamu Rasulullah SAW di rumah kita. Kata dia kepada istrinya. Istrinya kemudian tersenyum. Jadi suaminya datang bawa masalah, istrinya tersenyum. Bukan suaminya datang, mah, tereng, tiket ke Bali misalnya ya, hadiah Maya, apa ulang tahun segala macam. Enggak, ini datang-datang, mah, muliakan tamu Rasulullah. Senyum. Wah, ini istri luar biasa nih. Ya Bu ya. Jadi suami-suami ketika bawa satu beban ke rumah kita karena pengen nolong orang lain, jangan sampai suami itu menjadi berat gara-gara tuntutan istrinya. Pak, ngapain sih kayak gitu-gitu amat ke orang? Keluarga kita juga kan butuh segala macam. Banyak alasan tuh. Ini tidak ada isar. Kadang-kadang emang ada kasus kayak gitu. Suami royal banget tuh sama teman-temannya. Bantuin temannya, minjamin duit ke temannya, apa segala macam. Istrinya di rumah yang akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah, suami saya kok gini-gini amat. Padahal suaminya udah solih, tapi istrinya yang bermasalah. Sehingga jadilah seorang istri seperti istri Al-Ansor. Jadi orang Ansor itu yang hebat bukan cuma laki-lakinya, perempuannya juga hebat. Makanya mendampingi laki-laki hebat. Istrinya tersenyum, kemudian suaminya bilang, Hal indaki syai'. Karena suaminya lihat-lihat ke dapur gak ada makanan. Akhirnya nanya ke istrinya, Mah, ada makanan, ada sesuatu di rumah? Kata istrinya, La illa qutali sibyan. Enggak ada apa-apa kecuali satu potong roti. Itu juga jatah makan malam anak-anak, kata istrinya. Terus kata suaminya, Fa'allilihim bisyai' wa idza aradul 'asha' fanawwimihim. Hiburlah mereka. Kalau mereka nanti udah lapar, bawa mereka tidur. Kata suaminya. Jadi hibur mereka, lalu kalau nanti mereka udah lapar, bawa mereka tidur. Jadi hibur mereka itu maksudnya ajak mereka main sehingga mereka tidurnya nyenyak gitu. Jadi saking enaknya bermain, capeknya bermain, enak tidur. Nah kalau mereka nanti udah pengen waktu isya, bawa mereka tidur. Kalau udah waktu asya, bukan isya, asya itu makan malam. Waktu jam makan malam bawa mereka tidur. Akhirnya istrinya kemudian mengatakan sami'na wa ta'na. Oh ya, gitu. Ini istri, mana ada perempuan yang tidak sayang kepada anaknya? Apalagi perempuan yang beriman. Dan ini sahabat Ansor ini orang-orang yang beriman. Pasti sayang kepada anaknya. Tapi mereka tahu kedudukan isar dalam agama. Ini kalau kita baca cerita ini, jangan menjudge mereka. Aduh, mereka mah kayak gitu banget ya sama anak. Jangan, karena bisa jadi mereka lebih sayang anak mereka daripada kita. Bisa jadi mereka lebih banyak lagi berkorban untuk anak mereka daripada kita. Siapa kita mau menghujat para sahabat Nabi Muhajirin dan Ansor? Kalau mau urusan kebaikan, pasti mereka lebih baik dari kita entah kemana-mana. Jauh di bawah di atas kita kebaikannya. Termasuk kebaikan kepada keluarga. Sehingga ini bukan karena mereka nggak sayang sama anaknya. Nanti mereka juga mengamalkan hadis Nabi tentang
menyayangi keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dia tahu isar itu kadang-kadang memang kayak gitu. Resiko dari isar adalah pengorbanan. Gak bisa isar kalau belum ada sesuatu yang dikorbankan. Dan yang paling berat itu mengorbankan bukan diri sendiri, keluarga itu lebih berat. Kalau ngorbanin diri sendiri mah kita nanggung sendiri ya. Tapi kalau yang nanggung isar kita adalah anak-anak kan ini lebih berat. Sehingga kalau mampu ini berarti di atas rata-rata nih. Istrinya bilang sami'na wa ata'na. Ya udah, diajak anaknya main. Yuk kita jalan, lari segala macam. Udah waktunya Asya makan malam. Anak-anaknya mah lapar nih. Ya udah yuk kita ke kamar dulu, diceritain segala macam. Udah gitu udah pada tidur, baru istrinya keluar. Manggil suaminya, anak-anak udah pada tidur. Terus kata suaminya, atfi'is saraj wa arihi anna na'kul. Ya udah, hidangkan makanannya, lalu coba kita padamkan lampunya. Dihidangin makanan, dipadamkan lampu, terus dikasih syarat buat seolah-olah kita juga ikut makan ya, gitu. Bisik suami kepada istrinya, mah nanti pas sudah dipadamin lampu, kita kecap-kecap ya, kayak orang lagi makan, seolah-olah kita sedang makan, sehingga tamu kita ngerasa makannya bareng. Bukan mau bohong. Jangan memfikihkan cerita. Karena kalau kita memfikirkan cerita susah, wah bohong atuh Ustaz. Jadi gitu, terus enggak, bukan mau bohong. Allahu a'lam, yang jelas kayak gitu aja redaksinya. Udah dipadamkan lampu, kemudian mereka kecap-kecap gitu. Laki-laki Ansar kan lapar banget tuh, dari sejak Mekah belum makan. Bayangin orang lapar makan kan, wah makan, 1 potong roti. Udah selesai makan, dinyalain lagi lampunya. Gimana saudaraku? Alhamdulillah, Masya Allah gitu ya. Roti doang dia bilang alhamdulillah. Ini soleh dua-duanya nih. Yang muhajirin soleh, yang ansar soleh. Gak ada yang muhajirin. Tahu gini kenapa kamu angkat tangan atau tadi atau? Angkat tangan kan ya, padahal orang miskin. Bayangin kalau yang angkat tangan itu di rumahnya makanan berserak. Ini yang angkat tangan di rumahnya gak punya apa-apa kecuali 1 potong roti milik anak-anak. Angkat tangan. Kan aduh dia pula yang angkat tangan. Gak ada yang lain yang angkat tangan teh. Ini sama-sama bersyukur, yang satu bersyukur, yang satu lagi bersabar. Udah aja. Setelah selesai kayak gitu, besoknya dia diberikan tempat tinggal. Kemudian besoknya ketemu dengan Nabi. Apa kata Nabi? Laqad ajaballahu min sani'ikuma bidhaifikuma lailah. Allah tuh takjub banget terhadap apa yang kamu lakukan berdua di rumah suami istri. Allah takjub, ajib. Bayangin, satu keluarga Ansor bisa bikin langit takjub. Bahasa takjub itu gimana? Seolah-olah Allah tuh geleng-geleng kepala. Masya Allah, hambaku nih luar biasa. Sampai kayak gitu Allah sama hambanya. Pernah gak kita bikin Allah takjub? Masya Allah nih luar biasa hambaku nih. Gak pernah nyerah ya, nyari-nyari. Lamar sana ditolak, lamar sana ditolak. Wah aja. Ini luar biasa nih. Karena pengen menikah, menyempurnakan setengah agama. Lihat langit ya Allah ditolak. Pergi lagi, Allah ditolak, gak apa-apa, saya mah, wah terus saja pantang menyerah. Sampai Allah, waduh, hebat nih hamba ini. Dalam urusan yang itu, coba dalam urusan yang lain. Ibadah, sedekah, ihsan, berdakwah, segala macam urusan-urusan amal solih. Apalagi kepada keluarga, sampai bikin Allah takjub. Bisa gak kita, gak usah jauh-jauh deh, ihsan kepada orang lain. Mulai dari keluarga, ihsan kepada ibu kita, sampai Allah takjub. Ihsan kepada ayah kita sampai Allah takjub. Ihsan kepada saudara kandung kita sampai Allah takjub. Kalau perlu ihsan kepada pembantu kita sampai Allah takjub. Belajar dari situ. Karena ihsan kepada pasangan itu pasti mudah. Apalagi kalau lagi ta'aruf. Itu ihsan banget. Jalan hujan, payung ya. Kita mah sengaja nggak biar kena hujan kan kayak Korea gitu kan ya, karena air hujan berdiri nggak apa-apa saya kena hujan. Ini isar ya, ta'aruf. Tapi bisa nggak isar ketika halal? Karena pahala isar ketika ta'aruf dengan pahala isar ketika halal besar mana? Halal. Jadi kepada keluarga dulu, orang tua. Karena kalau kita kepada keluarga itu lebih mudah berisar. Orang lain pasti ada hitung-hitungannya. Wah, bukan siapa-siapa saya. Tapi kalau keluarga kan memang udah wajibnya kita
Isar kepada ibu, isar kepada ayah itu udah wajib. Kita lagi pengen main, ibu minta dipijat-pijat dulu, udah pijatin ibu. Kita pengen nonton apa misalnya, ibu lagi nonton berdua nih sama ibu. Saya ngomongnya ibu ya, biar nggak ada fitnah. Ya. Jadi ibu nonton sinetron. Sinetronnya ganteng-ganteng apa misalnya. Terus kita nonton Persib lagi main. Waduh, ini mah final banget nih. Nah, dua nih. Kita pengen nonton Persib, ibu mah pengen nonton kasidahan. Ada kasidahan, ada istighosahan, misalnya acara-acara yang doa-doa yang misalnya kalau bagi orang tua kan itu bermanfaat ya. Kalau kita mah yang sesuatu entertain. Ibu cuma satu TV-nya, udah mama aja. Itu berapa lama mah? Baru mulai. Wah, baru mulai 1,5 jam. Jadi begitu dia selesai, yang Persib juga selesai. Wah, itu mah berat isarnya tuh. Akhirnya karena kita pengen isar kepada ibu, kita serahin aja remote-nya kepada ibu. Tapi kita nonton di rumah tetangga. Di sama aja sama-sama nonton ya. Nah, artinya teman-teman, Allah aja laqad ajaballahu min sani'ikuma. Allah itu takjub sama kalian. Hadis Bukhari Muslim. Ini diantara contoh-contoh isar di zaman sahabat, terutama dari kalangan Ansor. Insya Allah bab isar ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tidak akan kita buru-buru selesaikan satu ini. Banyak pembahasannya. Dan nanti juga akan saya bacakan beberapa hadis tentang isar. Intinya teman-teman, kenapa mereka mau gitu-gitu amat? Karena mereka tahu fadilah dari mencintai karena Allah SWT. Itu salah satunya. Jadi jadikan motivasi kita dalam berisar, terutama kepada orang yang tidak ada hubungan darah. Kalau ada hubungan darah mungkin pahalanya pahala berbakti ya. Tapi kalau nggak ada hubungan darah, pahalanya tuh pahala al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Bukan keluarga kita, bukan pasangan kita, bukan orang tua, bukan anak, bukan siapapun. Hanya teman doang, tapi kita isar dan kita mencintai dia murni karena dia orang solih. Maka insya Allah itu akan jadi al-hubbu fillah, dan orang yang saling mencintai karena Allah, nanti ada hal yang sangat istimewa yang Allah sediakan di akhirat. Salah satunya yang tadi saya bahas, teman yang dia cintai itu yang akan menolong dia dengan seizin Allah, sehingga dia selamat dari api neraka. Cari orang solih, belajar isar kepada dia. Orang solih bukan orang yang sempurna, karena tidak ada manusia sempurna setelah Rasulullah SAW. Tapi orang solih, orang yang berusaha untuk terus menyempurnakan diri. Salah, perbaiki lagi. Salah, perbaiki lagi. Dan itu sifat manusia yang solih. Sedangkan orang yang tidak solih, salah, bangga. Itu orang gak solih. Salah, keras kepala. Itu gak solih. Kalau orang solih, salah juga. Sama-sama salah nih. Orang solih dan gak salah, solih sama-sama salah. Kadang-kadang salahnya tuh gak masuk akal. Kok orang solih bisa kayak gitu? Wajar, manusia. Dia silap, dia lupa, dia tergoda hawa nafsu. Cuman begitu dia diingatkan, istaghfaru lidunubihim, langsung beristighfar kepada Allah atas dosa-dosanya, bertobat, memperbaiki. Itu orang soleh. Jadi jangan cari orang soleh yang gak punya dosa, tapi cari orang soleh yang pengen memperbaiki diri dari dosa. Dan orang soleh itu gak identik dengan orang yang banyak ilmu. Bisa jadi orang banyak ilmu tapi kurang soleh. Bisa jadi orang ilmunya pas-pasan tapi solehnya luar biasa. Tapi yang paling ideal berilmu dan soleh. Cuman susah mencari itu di zaman sekarang. Carilah orang yang soleh walaupun ilmunya sedikit, apalagi kalau ilmunya lebih dari kita. Mudah-mudahan dengan mencintai dia di dunia, dia nanti akan menolong kita di akhirat. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin kama dzakarahu adz-dzakirun al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lail wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala al-muhajirin wal ansar. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah.
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فاتقوا الله ما استطعتم ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihi an-nar ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka, atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka? Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat qaribin hayyinin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang memiliki 4 sifat, yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin, dan sifat sahlin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi. Sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan jaminan, siapapun yang memiliki 4 sifat ini tahrumu alaihin nar. Api neraka tidak akan membakarnya, atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin ini adalah surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Sadaqallahul azim. Di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan. Haunan atau hayyinan, para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Bahkan kalau kita memberi judul terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada 2 judul atau 2 tema besar. Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah, dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba. Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min 'alaq. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau Iqra wa rabbukal akram. Allah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. Allamal insan ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul
terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW, ternyata yang berhubungan dengan makhluk. Ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadu, ayat tentang rendah hati. Rendah diri bahkan di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan makhluk. Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi. Karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah identitas aslinya makhluk. Identitas aslinya hamba, dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah SAW, di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan, sifat tawadu, rendah hatinya beliau kepada sesama, adalah kisah ketika Nabi SAW duduk di antara sahabat-sahabat Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah istilah untuk segolongan sahabat yang miskin, yang mereka makan roti dari bahan yang kasar. Rotinya itu kasar dan keras, sehingga kalau ingin dimakan, roti itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan. Saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab, ini diistilahkan dengan qadid. Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin, lalu mereka menghidangkan roti-roti yang keras di hadapan Nabi, lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah, menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau. Dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga. Jadi kita sama. Akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah SAW. Ini namanya hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain, tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab pada masa itu, yang menggembala ternak rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya. Biasanya milik orang kaya digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak Nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika Nabi duduk di antara para penggembala, maka Nabi menyampaikan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali mereka pernah menggembala ternak. Kenapa Nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang karakter building, tentang leadership. Tetapi jangan lupa bahwa angle lain dari kisah ini adalah sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya. Bahwa beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak. Seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi SAW. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi SAW dalam menyampaikan akhlak, menunjukkan akhlak hayyin, rendah hati di antara para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa, kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain, di antara para sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW berbicara dengan anak kecil, maka Nabi akan jongkok supaya setara
ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil. Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau seperti Anas bin Malik. Ini bahasa-bahasa hainan, orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati dengan cara menyebutkan asal muasal penciptaan manusia. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hainan, rendah hati di dalamnya. Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua manusia yaitu Adam dan Hawa. Ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina. Ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan. Intinya adalah rendah hati. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan tentang rendah hati di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara 4 sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk adalah hayyin, sifat rendah hati. Memandang orang lain sama dengan dirinya. Dan di antara makna sombong atau takabur adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, hayyinin layyin. Layyin ini secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna. Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini, seolah-olah ketika bersikap lemah lembut, dia menjadi lemah. Dan ketika bersikap tegas, dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda, lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Layyin dan tegas, lemah lembut dan tegas, sesuatu yang bisa dipadukan. Karena dua-duanya akhlak yang mulia. Mustahil dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan. Itu mustahil. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Maka kalau ketegasan kita sepakati sebagai akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut. Bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun adalah ayat ketika Allah mendidik Musa dan Harun ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi, bukan hanya raja yang keras, yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyinan. Dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut. Sebelum Musa disuruh untuk merevolusi Fir'aun, maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk qula lahu qawlan layyinan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar. Karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini kalau di antara para sahabat mirip seperti Abu Bakar. Sedangkan Musa mirip seperti Umar. Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan. Sehingga sebelum Musa bersikap keras atau tegas kepada Fir'aun, maka Allah memberi dia briefing, memberi dia nasihat, qula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut. Dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim, bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Kata Ibrahim, salam. Nggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Qawlan layyinan, sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi SAW bersabda,
Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar. Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut adalah adegan ketika ada seorang laki-laki Badui buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor 3 di dunia bagi kaum muslimin. Setelah Makkah, nomor 2 bahkan setelah Makkah, kemudian Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang Badui, dan orang Badui ini dalam istilah Arab disebut A'rabi, orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum paham Islam, bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok gitu, dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia. Nabi mengatakan, tunggu, biarkan dia, jangan sakiti dia. Karena kalau dia ditahan atau dicegah, itu akan menyakiti dia, udah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia. Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail, apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini, tetapi kesimpulannya dengan kelembutan Nabi bertanya tentang siapa namanya, dari mana asalnya, lalu memberi nasihat ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah saya dan juga Rasulullah SAW, yang lain jangan. Sampai dia berdoa seperti itu, rahmati saya dan Rasulullah saja, yang lain jangan. Karena dia sebel sama yang lain, sama Rasul dia cinta. Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan, kalau berdoa jangan berdoa seperti itu, doakanlah kebaikan buat semuanya. Baru dia katakan, ya Allah rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya. Sikap lemah lembut. Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang seringkali merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat. Dia diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya, bagaimana kabarmu? Awalnya dia marah. Udah tahu diikat, nanya kabar. Terus Nabi datang lagi, dia ditanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana kabarmu hari ini? Terus Nabi bertanya. Intinya Nabi menyapa dia, walaupun dia musuh. Dan ternyata lama-kelamaan, dengan sapaan Nabi yang lembut, tulus, dan senyum Nabi yang luar biasa, akhirnya dia menjawab, baik wahai Muhammad. Bagaimana kabarmu? Baik wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, lepaskan ikatan dia. Setelah dilepaskan ikatannya, Nabi bertanya kepada dia, menurutmu apa yang harus kami lakukan kepadamu? Kata dia, kalau engkau mau lepaskan saya akan pulang ke kampung saya, akan saya ambil harta yang banyak, lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya. Dan peganglah janji saya. Maka Nabi mengatakan, tidak, engkau tidak perlu menebus, engkau bebas. Dia mengatakan, saya bebas? Ya, tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu, mandilah terlebih dahulu. Dia disuruh mandi. Setelah dia selesai mandi, dia diajarkan cara berwudu. Ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya, lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia ketemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci, maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras. Lalu muncul lagi adegan, seorang laki-laki di zaman Nabi, Muslim, tapi dia suka minum. Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk, dia suka mengganggu orang di jalan. Sehingga ditangkap oleh para sahabat, dihadirkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, ikat dia di depan masjid. Lalu Nabi mengatakan, kita akan menghukum dia dengan cara, setiap orang yang datang ke masjid, mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka. Setiap masuk masjid. Setiap masuk masjid, sendal dipegang, pukul. Dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai. Mungkin di lengannya atau di kakinya. Dipukul, lalu masuk ke masjid. Supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat, memukulnya sambil mencela dengan mengatakan, celaka kamu.
Maka Nabi SAW mengatakan, jangan begitu. Janganlah engkau membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Tegas, tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, jika budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina untuk kedua kalinya, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali yang murah, tetapi jangan mencela dia. Dalam Islam tidak ada ruang untuk mencela siapapun. Tetapi hukum, hak agama untuk ditegakkan. Sedangkan celaan bukan bagian dari agama. Ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dhila, wa inna a'wajad dhila a'lah. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik. Karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku, keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan, mereka tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini diantara banyak sekali riwayat-riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut, walaupun bukan berarti tidak ada ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin, rendah hati, layyinin, lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu. Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain. Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan, kemudian meminta Nabi, hei anak muda, temenin saya belanja. Nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ditemenin sama Nabi, angkat barang-barangnya sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya, sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri, demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Nabi memudahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal, suatu pagi Nabi SAW lapar, kemudian beliau datang ke dapur istrinya, membuka-buka, kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu, ingin mencari makanan apa di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka panci di dapur, tiba-tiba Aisyah muncul. Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah, sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan, ya Aisyah, hari ini saya berpuasa. Sehingga Aisyah otomatis mengatakan, oh ya sudah kalau gitu sekalian, memang saya hari ini tidak memasak. Bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan dengan syarat belum makan apa-apa? Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa, gara-gara tidak ada makanan dan tiba-tiba Aisyah muncul. Dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci, nanti Aisyah terpaksa harus belanja, masak segala macam. Untuk memudahkan Aisyah, Nabi mengatakan langsung, Aisyah hari ini saya berpuasa. Sehingga Aisyah tidak perlu merasa bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumah? Aisyah mengatakan, Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya. Jadi Nabi kalau di luar, orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah, beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya. Menyelesaikan urusan orang lain, sahlin, memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah qaribin. Qaribin ini lalu menjadi bahasa Indonesia karib, artinya dekat. Akrab, tidak jaim. Orangnya itu mudah untuk bergaul. Baru kenal dengan dia langsung akrab. Dan juga bukan berarti dia terlalu sok akrab atau caper dan seterusnya, tetapi mudah bergaul dengan dia. Tidak ada jarak,
tidak membuat orang sungkan. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau dengan nyaman curhat kepada beliau. Datang seorang perempuan mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah la yastahi minal haq?" Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran? Kata Nabi, "Ya, memangnya ada apa?" Kata dia, "Ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid?" Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah. Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana? Kata Nabi, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana ya Rasul? Akhirnya Aisyah yang mendengar pertanyaan ini, memegang tangannya, membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail, karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk curhat, menanyakan perihalnya kepada Rasulullah, termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Quran. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Quran? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat. Sampai turun ayat tentang curhat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan kecewa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan. Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita? Kita adalah muslim. Dan sebagai muslim, kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairan minhun. Janganlah kalian saling mencela, karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sekelompok perempuan. Jangan mencela kelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya, ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah. Atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Utuh artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain. Mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain. Mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita, yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa, dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia, hari Jumat adalah yaumud du'a, hari diijabahnya doa. Maka bantulah saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di seluruh dunia, termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia. Bantulah mereka dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا وللمسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في العراق اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في رهينيا اللهم انصر دعوتنا يا الله اللهم اشف صدور المسلمين يا الله اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayah-Mu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir, dan di seluruh dunia ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Nanggro Aceh Darussalam dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hamba-Mu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaran-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agama-Mu. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan agama-Mu dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab kubur. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.